Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Kelok Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Pada kesempatan kali ini ya kawan kicau, kami akan berbagi pengalaman rawatan murai batu, khususnya cara mengatasi murai batu cabul. Pada video yang lalu kami telah membahas penyebab murai batu cabul. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas cara mengatasi murai batu cabul. Untuk tahap awal ya kawan kicau, jadi kita ketahui dulu penyebabnya. Murai batu cabul itu karena ada beberapa kawan kicau ya yang mengeluhkan murai batu cabul. Nah, itu kita harus lihat dulu penyebabnya apa. Kalau memang nih pengalaman kami akan kicau, kalau memang penyebabnya ya boleh dikatakan dari kutu ataupun dari kurangnya kebersihan sangkar, tentu kita harus membersihkan sangkar. Kapan waktunya kita membersihkan sangkar? 1 hari 1 kali di sore hari. Tentu dari segi kebersihan sangkar itu dari karpet ataupun ada kotoran-kotoran yang di pinggiran sangkar itu tentu kita harus bersihkan untuk menghindari dari kutu. Untuk selanjutnya kita bisa cuci sangkar murai supaya sangkar murai itu tetap steril ataupun tetap bersih. Membersihkannya kapan? Kalau sangkar murai itu dalam artiannya itu membersihkan sangkar murai ya, bukan karpetnya ya. Itu kita bisa lakukan ya, kami pribadi di sini 1 minggu 1 kali. Itu dalam membersihkan sangkarnya ya, bukan karpetnya. Kalau karpetnya kami 1 hari 1 kali di sore hari. Kalau sangkar kami pribadi membersihkannya itu 1 minggu 1 kali. Kalau ya memang tidak semua ya pemilik murai batu itu banyak waktu ya. Kalau memang tidak sempat 1 minggu 1 kali ya 2 minggu tidak apa-apa. Yang penting sangkar itu harus dicuci ataupun dibersihkan. Karena memang kalau memang sangkarnya kotor itu bisa menyebabkan kutu. Ketika murai batu itu di sangkarnya ada kutu, nanti dia malah merambat ataupun menempel di badan murai batu yang menyebabkan murai batunya itu merasa gatal. Setelah gatal itu tentu dia akan selalu membersihkan kutu di sayap-sayapnya ya. Jadi sayapnya dia bersihkan supaya tidak ada kutu. Namun efeknya apa? Justru murai batu itu malah menggigit ya. Jadi si murai batu itu malah menggigit sayap. Jadi sepengalaman kami, tentu murai batu itu harus selalu dibersihkan dari sangkar serta dimandikan di sore hari. Kami pribadi memandikan murai batu itu di sore hari. Dalam 1 minggu itu kami di sini kalau memang ada kutunya ya, itu tentu harus setiap hari. Kita mandikan murai batu itu setiap hari di sore hari. Untuk selanjutnya ya kan kicau, memang kalau dari segi kutu itu memang sangat riskan sekali ya. Tentu kita harus basmi kutu itu dengan sebaik-baiknya. Adapun produk ya yang mengeluarkan untuk pembasmi kutu itu tentu ada ya di istilahnya tuh di toko-toko lah ya. Kita sebagai pemilik murai batu itu harus teliti dengan murai batu kita. Untuk selanjutnya ya kan kicau, cara mengatasinya itu dari segi pakan. Biasanya kan kalau memang murai batu itu kekurangan nutrisi, tentu kita harus tambah nutrisinya ya kan kicau. Namun ada beberapa yang perlu dihindari. Kalau memang murai batu kita itu cabut bulunya itu karena memang kekurangan nutrisi, kita bisa berikan jangkrik itu 2 atau 3 kali lipat dari porsi harian. Sepengalaman kami akan kicau, di sini harian murai batu kami itu pagi 5 sore 5. Namun harus dikhususkan untuk murai batu cabul ataupun murai batu cabut bulu. Itu saya pribadi itu menggunakan jangkrik itu 2 ataupun 3 kali lipat. Jadi pemberiannya itu 10 ataupun 15 ekor jangkrik di pagi hari serta
10 atau 15 jangkrik di sore hari. Itu untuk pemberian jangkriknya ya. Untuk selanjutnya kita bisa berikan cacing. Dalam 1 minggu itu harus ada pemberian cacing supaya murai batunya itu istilahnya, sepengalaman kami sih, karena memang nyaman ya. Ketika kita murai batu dikasih cacing itu nantinya itu memang murai batu itu lambat laun itu tidak akan menggigiti bulunya lagi. Namun ada yang perlu dihindari, yaitu kroto. Kita boleh berikan kroto, tapi sebaiknya itu, sepengalaman kami ya, itu jangan diberikan kroto terlebih dahulu. Kroto serta ulat Hongkong itu jangan diberikan terlebih dahulu. Jadi seperti itu yang akan kita tahu. Yang memang tentu harus dihindari. Dari segi penjemuran itu kalau bisa itu jangan dilakukan. Jadi kalau memang murai batu yang cabut bulu itu harus dihindari dari yang namanya diablak. Jadi istilahnya diablak di sini itu dibuka seharian, itu harus dihindari. Ataupun kita jemur, itu tentu harus dihindari karena nantinya murai batu itu akan merasa kurang nyaman ketika murai batu itu jemur. Nantinya dia tetap akan menggigiti, ataupun istilahnya untuk tahap awal ya dia merapikan bulunya, tapi lama-lama karena memang dia cabul nanti malah menggigiti bulunya. Jadi tentu harus dihindari dari penjemuran, ataupun hindari dari istilahnya diablak, itu harus dihindari. Untuk selanjutnya ya kan kicau, kalau memang permasalahannya itu dari istilahnya kebiasaan murai batu yang suka menggigiti bulunya ataupun sayapnya itu suka istilahnya tuh diperbaiki, dibersihkan seperti itu, namun justru dia malah menggigit. Jadi kita harus menghilangkan kebiasaan seperti itu. Dengan cara apa? Tentu kita sebagai pemilik murai batu, silahkan murai batunya diumbar untuk menghilangkan kebiasaannya. Minimal kita bisa lakukan pengumbaran itu dalam 1 minggu. Ya sepengalaman kami pribadi itu 1 minggu bisa sering lah, istilahnya bisa 3, 4 ataupun 5 hari dalam 1 minggu. Jadi hariannya tuh boleh dilakukan pengumbaran. Namun kalau memang itu kan untuk tahap awal ya, untuk selanjutnya tentu kita harus lakukan pengerodongan, lebih banyak dikerodong ya. Untuk tahap awal kita bisa lakukan pengumbaran, namun nantinya kita harus ketika kita masukkan murai batu ke dalam sangkar biasa, tentu kita harus banyak lakukan pengerodongan. Untuk selanjutnya ya, pemilik murai batu harus benar-benar sabar dalam menangani murai batu cabul. Kita bisa lakukan itu, sepengalaman kami akan kicau, itu tentu harus istilahnya kita harus bersabar dan menunggu waktu yang cukup lama. Jadi kita perhatikan dulu murai batunya itu masih cabut bulu atau tidak. Itu bisa memakan waktu 3 ataupun 4 minggu ya kan kicau. Kita bisa lihat perubahannya, apakah dia masih menggigiti bulunya atau tidak. Tentu itu harus istilahnya bersabar lah ya kawan kicau. Setelah waktu 3 ataupun 4 minggu kita bisa lihat perubahan. Namun kalau memang murai batu itu ingin kembali pulih seperti biasa, tentu harus menunggu waktu sampai murai batu itu mabung ya kan kicau. Nah nanti selepas mabung tentu perawatannya itu juga harus ekstra dan harus benar-benar terkontrol ya. Dari segi sangkarnya itu memang harus bersih. Dari segi pemberian pakannya kita harus pahami. Serta kita kurangi dari segi kebiasaannya ya. Kalau memang kebiasaannya seperti itu, tentu kita harus kurangi dari kebiasaan dia merapikan bulu yang akhirnya sampai menggigit bulu. Jadi tentu dari segi penjemuran itu juga harus dikurangi. Pengerodongan bisa kita lebih banyak dalam hariannya tuh lebih banyak dikerodong daripada diablak ya kan. Dari segi pengumbaran tentu harus diumbar juga, namun jangan di tempat yang terkena matahari langsung supaya supaya murai batu itu tidak merasa gelisah ataupun kepanasan ya. Jadi seperti itu ya kan kicau. Tentunya di sini channel kami akan selalu berbagi pengalaman rawatan murai batu. Semoga
bisa menjadi referensi bagi kawan kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.